Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Andriana. Saya merupakan dosen teknik sipil di Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025 gelombang pertama dari buku Metode Numerik oleh Bambang Yulistianto, khusus untuk aplikasi teknik sipil. Buku ini diterbitkan pada bulan Mei 2019. Buku ini merupakan terbitan mutakhir yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selain buku ini, ada referensi lain yaitu buku Metode Numerik khusus juga untuk teknik sipil dari buku Bapak Bambang Triatmojo. Nah, buku ini merupakan buku cetakan ke-9 revisi Juni 2016. Di dalam metode numerik terdapat RPS yang dapat dilihat pada bagian ini. Nah, yang akan saya ajarkan adalah RPS pada pertemuan ke-14. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Student Learning Center, di mana pembelajaran akan berpusat kepada mahasiswa. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah hari ini terdapat pada bagian berikut. Contoh dari pembelajaran SCL yaitu Small Group Discussion dan Cooperative Learning. Jadi di sini mahasiswa akan bekerja sama dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Data diri saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita juga membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Membaca doa dimulai. Oke, selesai. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari materi ya. Kita akan mengulang sedikit pembelajaran dari minggu lalu. Tentunya itu akan berhubungan atau berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan masuk kepada materi yaitu integrasi numerik. Kita sudah membahas apa itu metode numerik, apa itu error atau kesalahan dalam perhitungan di metode numerik. Nah, kalau misalkan yang minggu lalu kita sudah mengatakan bahwa untuk perhitungan numerik itu akan kita lakukan apabila perhitungan tidak bisa kita lakukan, kita hitung secara analitis. Jadi nanti perhitungan numerik ini bukan perhitungan yang sebenarnya, tetapi dia mendekati perhitungan yang analitis, gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk error atau kesalahan dalam perhitungan numerik, yaitu yang pertama kemarin sudah kita ingatkan adalah tentang kesalahan dari pemotongan, ya, pemotongan dari bilangan. Yang kedua dari pembulatan, dan yang terakhir juga bisa dari datanya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan atau error di dalam metode numerik terdapat ada 3, gitu ya. Lalu di sini kita akan mengaitkan pelajaran yang dari minggu lalu dengan pelajaran pada hari ini. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai perhitungan dengan numerik, yaitu adanya tingkat kesalahan atau error. Nah, untuk tingkat kesalahan atau error itu sendiri dalam perhitungan numerik itu ada 3. Minggu lalu juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Apa saja itu? Siapa bisa jawab? Oke, apa itu? Yang pertama pemotongan, yang kedua pembulatan, dan yang ketiga data. Oke,
Jadi jawabannya benar ya. Jadi minggu lalu sudah kita lakukan juga beberapa contoh. Nah, di sini juga ada nanti namanya kesalahan atau perhitungan error dibagi menjadi dua, ya. Perhitungan error dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesalahan absolut. Dan yang kedua adalah kesalahan relatif. Nah, kesalahan absolut dan kesalahan relatif, apa perbedaannya? Kemarin juga sudah ada beberapa contoh, tetapi akan saya berikan atau saya ingatkan kembali bahwa kemarin contohnya ialah apabila kita mempunyai kita melakukan perhitungan sebuah jembatan, ya, kita akan melakukan sebuah perhitungan jembatan di mana jembatan tersebut panjangnya adalah 9.994 cm dan ada panjang pensil kita hitung adalah panjangnya adalah 9 cm. Nah, di sini kan ada perhitungan jembatan dengan pensil ya. Lalu kita mempunyai data bahwa jembatan tersebut sebenarnya adalah panjangnya 10.000 cm, sedangkan pensil yang panjang sebenarnya adalah 10 cm. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada perbedaan tingkat kesalahan antara jembatan dengan perhitungan langsung ke lapangan dengan yang data. Atau di sini kita bisa bilang juga itu sebagai kesalahan absolut. Nah, untuk kesalahan absolut itu cara mencarinya adalah tinggal kita kurangkan antara apa yang kemarin jembatan dikurangi yang eksaknya dikurangi dengan yang mengukur di mana? Di lapangan ya. Oke, jadi berapa di sini? Kesalahan absolutnya berapa untuk jembatan? Berapa? 10.000 cm dikurang dengan 9.999 cm. Lalu di sini berapa nilainya? 1 cm untuk jembatan. Nah, sedangkan yang untuk pensil itu berapa tingkat kesalahan absolutnya? 10 dikurang 9 cm. Oke, hasilnya adalah 1 cm. Sama-sama 1 cm. Tetapi di dalam metode numerik ada yang namanya kesalahan relatif dari perhitungan, walaupun di sini sama-sama 1. Nah, jadi kesalahan relatif ya. Kesalahan relatif itu untuk mengukur seberapa akurat perhitungan kita di dalam perhitungan numeriknya. Yang mana rumusnya nanti adalah kesalahan absolut, atau di sini kita buat di sini berapa kesalahan absolutnya untuk jembatan? 1 ya. Kesalahan absolutnya adalah 1 dibagi dengan kesalahan yang sebenarnya berapa di sini? 10.000 dikali dengan 100%. Berapa hasilnya di sini? 0,01 ya. Benar kita seperti itu? 0,01%. Oke, di sini untuk kesalahan relatif pada jembatan. Bagaimana kalau untuk pada pensil? Pensil ya, berarti pensil juga sama dengan kesalahan absolut. Berarti 1 dibagi dengan 10 dikali dengan 100%. Berapa di sini hasilnya? 10%. Nah, dari perhitungan ini kita dapat melihat untuk kesalahan dari perhitungan numeriknya, yaitu kesalahan relatif, jembatan itu tingkat kesalahan dari perhitungannya adalah sebesar 0,01. Sedangkan dari pensil kesalahan perhitungan sebesar 10%. Artinya di sini tingkat kesalahan yang paling besar itu ada di pensil, walaupun kesalahan absolutnya sama-sama 1 cm. Nah, jadi pelajaran atau materi kuliah minggu lalu ini akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materi kita pada hari ini itu mengenai integrasi numerik ya. Integrasi numerik. Nah, integrasi numerik ini berhubungan dengan integral. Integral sudah kita dapatkan pada semester pertama, yaitu untuk menghitung integral kita mempunyai limit AB di mana fungsi fx dx ya.
Nah, seperti itu. Nah, di situ kita akan menggunakan integral tentu. Jadi ditentukan batas atas dan batas bawah. Nah, di sini nanti akan kita hitung luasannya ya. Jadi kita bisa lihat di dalam layar akan saya berikan. Nah, jadi di sini kita akan menentukan luasan dari sebuah daerah ya. Ada dilihat dari gambar. Dilihat dari gambar integral suatu fungsi, kita akan mencari berapa luasan yang diambil. Ya, jadi di dalam perhitungan numeriknya integral ini ada beberapa metode untuk mencari luasan seperti yang ada di layar. Yang pertama yaitu kita bisa lihat untuk metode mencari luasan dengan integrasi numerik, yaitu yang pertama ada metode trapesium satu bias, lalu metode trapesium banyak bias, dan yang ketiga metode Simpson sepertiga bias, metode Simpson sepertiga banyak bias, 3/8 bias, sampai metode kuadratur ya. Nah, nanti juga akan ada soal-soal latihan. Nah, di sini kita akan pertama saya akan menjelaskan yang pertama adalah untuk yang integrasi satu bias. Untuk integrasi satu bias, nah untuk integrasi satu bias kita akan menghitungnya berbentuk yaitu luas trapesium. Ya, siapa yang tahu bagaimana luas trapesium? Apa rumus luas trapesium yang mengingatnya? Coba angkat tangan. Adis, sudah ada? Ya itu yang itu. Luas trapesium apa? Gimana? Ini luas trapesium sudah kita pelajari ya dari sebelumnya, dari dasar ya, sekolah dasar dulunya. Yang masih mengingat luas trapesium itu rumusnya siapa? Oke, Adis, apa luas trapesium? Lebar dari jumlah garis sejajar kedua. Oke, benar ya. Jadi untuk menentukan luas trapesium adalah lebar dikali jumlah garis sejajar dibagi 2. Nah, kalau kita lihat di layar itu akan sama dengan yang di sini ya. Jadi lebarnya itu kita anggap adalah yang A ke B. Lalu garis sejajarnya adalah yang FA, yang garis satu sejajarnya adalah yang FB. Nah, nanti kita akan bisa melihat turunan rumusnya, dapat nanti dipelajari. Sebelumnya saya sudah mengirimkan materi kuliah melalui ketua kelas. Ketua kelas apa sudah disampaikan di dalam grup? Sudah? Oke. Sudah dibaca sebelumnya? Ada yang sudah ada belum? Oke. Jadi ini ya. Jadi nanti kita akan lihat di sini beberapa contoh, baik itu metode yang trapesium satu bias maupun yang banyak bias. Nah, jadi di sini saya ingin kalian membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan. Saya akan memberikan beberapa latihan di sini. Jadi akan dibentuk satu kelompok itu 3 orang saja. Sudah boleh kok seperti yang saya ingatkan minggu lalu. Ada yang boleh kok? Ada ya? Oke. Jadi minggu lalu juga sudah saya ingatkan untuk setiap pelajaran, setiap mata kuliah metode numerik wajib membawa laptop karena kita banyak sekali berhubungan dengan perhitungan yang sangat rumit gitu ya. Tidak bisa kita selesaikan hanya dengan kalkulator. Baik, keluarkan laptopnya, silahkan membentuk kelompok 1 orang 3. Bentar. Oke, sebentar di tempat dulu. Oke, sebelumnya saya tadi lupa untuk di awal, saya akan menjelaskan di awal ya, siapa yang pembelajaran sebelum nanti kelompok. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok menjadi 3 orang, satu kelompok 3 orang, silakan membentuk 3 kelompok aja. Dari soal yang telah saya berikan di layar, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Saya berikan waktu sekitar 30 menit dan nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Ada penilaian
penilaian akhir dari materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa silakan dikumpulkan juga atau dikumpulkan, nanti akan saya berikan link untuk pengumpulan tugasnya. Diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi kita akan secara bergantian mempresentasikan bagaimana hasil dari perhitungan yang akan kita lihat ke depan ya bersama-sama. Untuk tim kelompok pertama silakan kamu tanya. Oke, langsung aja di situ ya. Iya. Bagaimana cara menghitung dari luasan daerah menggunakan integrasi numerik. Nah, di sini tarik kesimpulan dari beberapa metode tadi. Metode mana yang paling mendekati nilai eksaknya? Di antara metode satu bias trapezio, metode banyak bias yang trapezio, atau metode sepertiga Simpson satu bias atau metode Simpson, gimana? Metode Simpson. Oke, dari hasil tadi kesimpulan kita dapat melihat bagaimana perhitungan integrasi numerik, integrasi dengan perhitungan numerik yang mendekati nilai eksak atau hasilnya mendekati nilai sebenarnya. Nah, di antara beberapa metode yang telah kita kerjakan tadi, metode mana yang mendekati nilai eksaknya atau yang mendekati hampir sama dengan hasil yang sebenarnya? Ya, metode? Oke, metode Simpson. Yang mana? Kelompok lainnya juga sama? Tadi sama? Sama ya. Nah, jadi kesimpulannya dari mata kuliah yang kita pelajari pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa metode Simpson lebih baik daripada metode-metode yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi itu untuk kedepannya kita akan masuk kepada diferensiasi dengan metode numerik. Jadi dipersiapkan, akan saya berikan linknya melalui ketua kelas ya. Oke. Area? Apa? Oke, jangan lupa tugas yang saya berikan tadi dikumpulkan melalui link Google Drive yang sudah di-share di grup kelas. Itu ya? Oke, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Tentunya kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya. Demikianlah video pembelajaran ini dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini dibuat.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.